Kafe ini kok nggak ada, kemana gitu loh. Tunggu itu mereka. Terus Ada laki-laki. Al-Fatihahnya udah hafal belum? Coba pertama-tama apa? Sampai mana? Hafalnya sampai mana? Bismillah toh? Bisa apa bismillah. Baru bismillah. Bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus apa? Terus apa lagi? Katanya 5 kurang 1. Ya wis bayar ini. Oh, enggak, katanya 5 kurang 1. 4 ki 5 kurang 1. Wah iya. Berarti yang baru ya? Masih sakit apa? Ya nanti kan sebut. Berarti yang baru ya? Apa? Gangguan Terus tadi Al-Fatihahnya baru apa? Yang pertama apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus baru itu toh? Ya nggak apa-apa. Bertahap ya. Yang penting bertahap berkah. Iya tak Pak? Iya nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim udah luar biasa. Udah bisa itu luar biasa. Tidak masalah. Ikut aja terus tidak masalah. Hah? Ikut terus. Ikut terus ya. Tiap hari bersikir Bismillahirrahmanirrahim. Bersikirnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. 786. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim 786. Masya Allah, luar biasa jadi. Berkah. Tahu nih jauh. Sintaku tahu melakukan. Sing takon ini urung tahu. Ai sing nakon iki yo tuh. Sing takon iku kan wartawan saka India. Jangan saka India ngono wae. Jargone. Ya iya. Ya begitu. Silakan ditunggu Pak Yahya di tempat pengobatan. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Narko gitu ya. Besok mujahadah jangan lupa ya. Oke. Ditunggu kehadirannya. Mbak Feni dan Hidup malam. Mbak, saya enggak masuk. Berani masuk. nggak berani masuk ya. Mau kemarin masuk. Besok mulai pakai ini ya. Kalau kita buat kan nggak boleh masuk izin ya. Oh gitu. Halo. Ini baru datang nih. Hah? Baru datang. Loh, baru datang. Halo Pak, di malah turu piye itu yo. Dipales halo Pak, waalaikumsalam mah turu. Ini apa ini? Wah, subhanallah. Mantap banget nih. Pak apa sih? Apanya beli di mana nih? Subur ya? Swiss. Oh di Taman Sari? Enak loh. Yo nawani ngono lho dua apa ki yo Pak. Bar wis nawani lho. Ora ketang sing ditawani ya tok omong ngono lho. Lo ambil aja. Hah? Oh, udah sampun. Nyicipi. Saya baru makan nang depan kelurahan Banyuraden tadi lapar pagi. Enak loh. Ampun. Iya tahu. Terima kasih santai-santai. Barangkali isi nanas dah. Bukan? Besok mujahadah datang. Ngambil nasi ya. Senin aku ya baru tahu mujahadah ya. Tadi halo Pak malah turu. Wah, ya wis gitu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MCTV dimanapun Anda berada, masih berada di tempat pengobatan Abah Yahya. Untuk besok ya hadiri mujahadah jangan lupa. Ini untuk informasi lengkapnya. Pak Narko, assalamualaikum. Besok mujahadah benar ini ya? Iya betul. Itu saya mengingatkan semua pemirsa itu besok mujadahan Jam berapa Pak? jam 8 Ba'da Isya sudah dimulai. Besok Senin ini ya? Iya. Terus selesainya nanti ya sekitar jam 11-an sudah selesai. Himbauannya apa? Harap datang gitu. Himbauannya dari Pak Narko. Iya, himbauannya kami menghimbau Hadirilah ya. ya semua rawuh kula suwun rawuhipun panjenengan kula tenggo injang napa kemawon napa niku ya Mujahadah istighosah di tempat apa? Dusun Sukunan. Iya, dusun Sukunan Banyuraden. Banyuraden. Damping Sleman Yogyakarta. Harap hadir, ditunggu kedatangannya Pak ya. Ditunggu kedatangannya. Ya itu pemirsa dari Pak Narko pengumumannya untuk besok. Hadirilah mujahadah istighosah di tempat Abah. Mudah-mudahan dengan hadir besok bisa
insya Allah dapat kesembuhan dari Allah Pak ya. Iya. Itu kalau mujatan itu berdoa untuk apa saja. Penyuhunan itu insya Allah terkabul. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh, pemirsa masih berada di tempat Abah Yahya ini. Untuk pemirsa yang mungkin saudaranya mengalami sakit apapun itu, stroke, apapun ya, monggo datang hadiri saja, karena insya Allah Abah Yahya menerima pengobatan konsultasi untuk berbagai macam penyakit ya insya Allah. Sebagai perantaranya ya, mudah-mudahan dengan hadir di sini Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun Anda berada mendapatkan kesembuhan, kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu saja. Jangan ragu, jangan sungkan, dan juga apalagi khawatir mengenai masalah biaya. Hadiri saja segera. Semoga panjenengan semua yang sakit, mungkin saudaranya atau mungkin ayahnya, ibunya, mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Rahayu dari Tangisan Demangan Berbah Kalijodo. Ini betul ya. Dulu sakitnya istri bapak seperti apa? Apa itu? Kanker payudara. Iya, seperti apa dulu bapak? Itu sebuah kanker itu di tempat kemaluan payudaranya itu sudah membesar Pak. Sudah membesar. Sudah membesar, warnanya itu udah kehitam merah-merahan itu. Udah bengkak. Ya udah bengkak besar. Ya. Habis itu dia nyebut kesakitan terus. Terus saya tengok buka bajunya sedikit, saya langsung kaget kan, saya juga ikut nangis karena betapa sakitnya merasakannya. Jadi terus saya bawa ke rumah sakit. Tempat disuruh operasi karena orang nggak punya loh Pak. Iya. Jadi merasa beban sekali. Iya. Terus waktu itu cuma dikasih obat jalan. Iya. Terus kita konsultasi dari keluarga. Iya. Tidak ada yang mampu. Nah, terus bapak saya itu mengatakan buat coba dibawa ke tempat Bapak Haji Yahya, karena bapak saya mendengarkan dari TV itu Pak. Iya. Di Jogja TV ya. Terus kebetulan saya ada minat sama istri saya, terus datang ke Perumahan itu yang di Paingan itu sebentar 3 kali Pak, itu sudah merasa enak, terus dilanjutkan alhamdulillah sudah hilang sama sekali. Habis merasa hilang, kami belum begitu percaya, terus saya masuk ke rumah sakit di cek ronsen, ternyata alhamdulillah sudah hilang sama sekali. Kebetulan dong, alhamdulillah. Itu yang disebut keajaiban Allah. Jadi malah oleh itu kan ada sebuah hadis yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, likuli da'in tabaun fa'ida asobahu sami'a bi'illah. Yang artinya bahwa sesungguhnya semua penyakit itu pasti ada obatnya. Salah satu cocok membuat penyakit sembuh. Bi'illah itu sebuah dapat atas izin atau tugas manusia adalah usaha dan izin, termasuk bapak ini terbukti cocok dan dapat ridha Allah. Kenapa bisa dapat ridha? Karena artinya mantap, doanya didengar oleh Allah. Allah hanya datang 3 kali, kanker yang sudah dinyatakan harus dioperasi, kata dokter, ternyata tanpa operasi Allah telah memberikan sembuh. Itu tahun 2007, terus tahun 2008, itu tahun 2012, cucu saya juga kesini. Cucunya apa dulu sakitnya? Sakit kepala belakang, ada batokannya itu batokan kepala itu tidak menutup itu. Jadi sama dokter itu disuruh operasi karena
waktu umur cucu saya itu baru 6 bulan. Nah itu rumah sakit PKO itu jawabannya sana nunggu setengah tahun lagi. Terus pindah lagi ke Sarjito itu nunggu lagi setengah tahun, karena daripada nunggu setengah tahun kita kasihan semakin besar benjolan kepalanya karena batoknya tidak menutup katanya. Terus saya karena ini istri saya itu sudah sembuh, terus saya kembali ke tempat Pak Yahya lagi. Itu diobati 4 kali, alhamdulillah langsung hilang sebesar selama 7 bulan itu kita ke dokter sudah menuntut rapat sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Tanpa operasi. Alhamdulillah. Jadi kisah nyata ya Bu ya. Kisah nyata semuanya yang kami berikan kesaksian ini dari mana aslinya juga nggak tahu, bahkan sampai sekarang namanya siapa juga nggak tahu karena pasien kami kan banyak kan, tidak pernah menghafalkan ini namanya siapa dari mana, nggak pernah sama sekali. Karena apa? Saking banyaknya jamaah pasien saya. Tapi kalau wajahnya, kalau penyakitnya parah seperti ibu, walaupun ibu sudah tahun 2007 jadi pasien kami, sekarang udah 2013 2023, saya masih ingat kok ini kelihatan manusia ini kok belum jadi pasien Pak Yahya. Sering kesini juga. Sering datang juga ke sini ya. Jadi ibu sudah sembuh, cucunya yang bawaannya nggak nutup sehingga timbul benjolan yang Benjolan besar di belakang, Iya. itu seperti kayak bola itu, ini nggak bisa tidur terlepas ini. Akhirnya juga sembuh, sudah kempes, bekasnya juga kayak biasa lurus. tanpa ada luka ya. Tanpa ada luka. Penyakitnya hilang. Iya, Di PT uang berapa kira-kira? Enggak banyak. Nggak bayar. Nggak bayar, sama sekali nggak bayar. Nggak bayar. Bapak juga nggak ngasih. Enggak. Nggak punya. Kenapa? Belum punya uang. Nggak apa-apa, saya nggak pernah minta-minta. Yang penting setelah sembuh, tolong harus bersyukur pada Allah. Biar sembuh itu selamanya. Ya, tingkatkan syukurnya. Yang kedua didoakan Pak Yahya. Semoga Pak Yahya sehat, dikasih umur panjang, ilmu yang manfaat, tidak pengobatan, semuanya mendapatkan juga di pahala buat Pak Yahya dan bisa ditambah umurnya, ditambah rezekinya, mudah-mudahan ditambah istrinya. Bulan-bulan ya, jangan sampai bertambah itu saja istrinya tinggal pun cukup ya, putu, anak pun itu, badan cucunya sudah 18, alhamdulillah. Untuk sama ya, engkau kita rajin, terus ya Bu ya. Dengan kantor tua banget yang kemarin di mobil itu, ini bantunya Mas Jadi yang dari anggota polisi itu ya, yang di dinas di Polsek kantor. Itu waktu dengan sakit parah itu Mas Jadi telepon saya malamnya, Pak minta dikirim videonya karena Mas Jadi itu udah terbakar semua, jadi kulit sudah mau merah semuanya. Itu orangnya itu ya. Terus nggak bisa berdiri, nggak bisa ngomong, nggak ingat pada siapa-siapa. Jadi ngomong kali. Ini saya suka betul begini. Bahkan saya datangi ke tempat pengobatannya itu di mobil kan dia nggak bisa masuk sini. Karena di dalam mobil. Jadi kalau orang penyakitnya parah mobil, saya datang mobilnya. Tapi harus sabar menunggu. Tapi Mas Dani sabar ya, polisi itu. Dia perusahaan malam, saya bilang itu aja besok minggu pengobatan dibawa ke tempat pengobatan. Maksudnya karena dia sudah kenal baik dengan saya, mungkin kan dia minta diobati dari sana jauh gitu. Kok dari jarak dekat aja belum tentu langsung sembuh, kan dari jarak jauh katanya itu. Gimana? Ya datang aja kalau nanti kesembuhan. Minggunya datang ke tempat kami jam 9. Itu sabar tunggu sampai jam 2 baru saya bisa keluar karena kan kalau jamnya gini masih ngasih keterangan pengobatan kan sampai jam 1 itu besok selesai kita obati yang ada di dalam ini. Selesai dari sini saya biasanya ngontrol di luar kalau yang di mobil dan sebagainya. Apalagi ini malah sudah telepon otomatis Mas Jadi sudah nunggu aja di sini dengan penuh kesabaran. Saya datang ke mobil, saya masuk ke mobil itu saya kaget Bu karena pandangan ngowoh. Iya. Sudah akan merespon ini juga ingat sama anak, nggak punya suami belum? Udah sampai toh? Belum, udah sampai belum semua. Mbak, Lagi sudah punya suami? undangannya. Anak punya?
Jujur waktu Masih ada kemarin ya? saya sakit obat ingat sama suami enggak? Masukin Google Map, Enggak ingat sama anak, enggak sama suami. Sama ibu enggak ingat. Sama saya. Pantesan ngomong dokter. Karena sekarang kita kayak gitu, udah sekali tidak dapat. Alhamdulillah. Di sini banyak sekali Masjid Haji. Oh, tidak. Banyak tersebut-sebut berarti sebetulnya yang belum jangan berputus asa. Oh, udah mantap jadi pasien bahaya, sekali melangkah tetap harus melangkah sampai betul-betul sembuh dan insya Allah banyak akan usaha. Masjid. Anda ya? Setuju ya? Oke, ada. Aja itu bagi Bapak. Sebentar Pak Yono ya, tak naruh ini saja. Ben ono rekaman. Tunggu berkah saha barokahipun inggih punika mengkaron Abah Kiai Haji Maula Faruq senggah wonten marang pramila pengobatan badhe dipun milai saking kawula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Dumateng para rawuh, para pasien utawi calon pasien ingkang hormati, pertama-tama monggo kita sareng-sareng memanjatkan puji syukur pada saudanan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah sanget maringi pinten-pinten kenikmatan kagem kula lan panjenengan. Alhamdulillah kepangan sami tasih diparingi dosa ingkang panjang. Dinten sampo tasih saged pinanggih kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Kagem mempersingkat wekdal nuwun sewu niki panjenengan tebih-tebih rawuh mriki niatipun badhe matos obat ben enggal diparingi sehat terus boten niku mestipun wonten tata lancaranipun nggih ben enggal mantuk niku kunci pertama panjenengan kedah ngasta persyaratan cengkir ingkang dereng ngasta cengkir diaturi ngacung cengkir niku kencenge pikir sabar dong ya napa kencenge cengkir kencenge madhep mantep yakin dan percaya kepada Allah lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya. Gusti Allah badhe maringi mantun penyakit kula. Iku tolong dilebet teng ati. Berarti cepet lan botenipun kesembuhan kula panjenengan tergantung ati. Nek atinipun mantep sangat biasa pun cepet sangat mantep. Betul ya? Malah nembe Gus Adi menyarankan rajin buka yuk. Itu niku tujuane napa ben
ben mantap, semakin mantap itu insya Allah semakin mempercepat kesembuhan. Paham ya? Selain yang saya mengertos channelipun, makin teng dalam tonggo tepali diajak nonton bareng YouTube Pak Yahya. Itu loh channelnya apa? Channelnya takut lupa nanti. Pengobatan alternatif bina warga. Makin jauh muncul gambaripun Pak Yahya, diklik. Makanya dipun tinggalin video pun dipejet malih, mungkin kan banyak sekali video pun Pak Yahya. Ribuan yang sampun sampai sudah nggak terhitung saking kata itu. Beliau insya Allah tidak ada rekayasa satu pun nggak ada. Murni betul-betul kesaktian dari para pasien yang sampun sami dipun paringi mantun dumateng Gusti Allah. Nah beliau kan saged namung ngobati kalih bantu ndongaaken ingkang mari mantun sanes kula lho nggih. Ingkang mari matur boten sanes kecuali namun Gusti. Jadi tugas manusia namun usaha ikhtiar, tapi keputusan tetap kagunganipun lah ben panjenengan mangertosi tentang keagungan Allah, saged mangertosi tentang keajaiban dari Allah, saged mangertosi tentang kemurahan dari Allah. Tolong buka YouTube-ipun Pak Yahya. Channelipun sekali lagi bareng-bareng kok kadosipun ana sih berarti itu dereng apa? Dereng hafal. Dapat apa diulangi-ulangi sekali lagi. Pengobatan alternatif bina warga. Diketik ngaten nggih. Nah sing sampun dipun ketik kan tinggal mecet mawon mangken. Kan pasti tinggal dipun pajati mangga medal gambaripun Pak. Adan ya, atau bertepali saya dari mangatos diparingi kabar biar sama-sama karena apa yang namanya pengobatan alternatif sama saat ini kuasa sangat ya, termasuk kau saking dayanya kok, itu agak viral sangat ya. Ini soal terciptakan kali pulau, banyak itu rekayasa buatan saya bilang enggak, memang tapi dia bidangnya hanya khusus masalah tuh tulang, mau hanya kadang-kadang karena bisa mengobati tulang, si mau dibengkong sakit lurus dianggap bisa mengobati ya kalau dipaksakan obat yang selain tulang ya dia karena dipentai tolong kan ya, kalau ditolak nggak mau, kalau diterima sesungguhnya bukan bidangnya. Kalau masalah tulang bengkong dan sebagainya memang itu analisa kami memang itu murni tidak ada rekayasa biasa. Jadi saya kalau kan banyak orang yang nanyakan dengan saya, wah terbukti berpawan bagus itu, tapi spesial untuk tulang-tulang ikan bengkong. Dan ya, nah terus ada yang nanyakan lah, ini kan pengobatan cocok perlu ditempelkan terus, dimana dibanting ke medal pakunipun terus studi Pak ya. Nah itu pusat ngaten ya. Jadi gua penting kabeh rahasia ini kepala ditarik medal kawatipun gara-gara ada itu pengobatan katanya kena apa santet dan kepala koceng cungkring itu padahal diperiksa secara medis itu semacam penyakit apa namanya itu semacam migrain itu kan cungkring tapi kan posisi separuh cungkring kok dipotong agem apa pakum yo secara medis migrain gitu. Tapi kalau alternatif yang sering memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, wah ini kayak santet itu sudah dipun pendekan ini sing nonton sesuatu nih lah mungkin kali si bah dukunipun kok dipun tarik medal Pak Kunipun. Dengan betul ngetos ya rahasianya, kok ngetos kabeh itu. Banyak orang-orang yang mau masuk ke saya, mantan-mantan karyawan sing nopo biasa mendampingi tiang-tiang sing pengobatan pun mengatakan kan kata sing lamar kepengen dipun tampi dengan Pak Yahya. Iku sanjang kalih kula. Kula niku umur niku kok anu lho Pak. Tujuan saya kan satu ngasih yang memberikan pertolongan itu kan bagus, kalau ikhlas kan dapat pahala, tapi kalau caranya pun ketemu si Baijo bukan nambah pahala kok nambah dosa, lo kok bisa aja gitu kan. Tapi pun sebandita tugasnya kok kan ngapusi lah, ngapusi gimana? Dan juga telur-telur yang ada pakemnya itu kan memang sudah diisi dulu itu. Jadi telur dimasukin ke dalam jokak digum, makin dia untung tuh. Asal itu banget sudah diisi paku, diisi darah, diisi rambut, diisi jarum itu bisa. Dan nanti coklatnya dibuang, diganti air tapi itu manual kembali
semula. Ada rahasia di situ. Lo kok payah kok gini kok dibagi besok itu yang sambil nanti temen itu wow. Tahu nggak? Nah makanya pas ngobati kali penyakit katanya penyakitnya karena limpahnya turun kan otomatis perutnya keras katanya disantet sama orang perutnya besar maka ditempel di telur sampai dibacakan wes apa dibanting langsung medal pecah teluripun wonten danahipun wonten jarinipun dan katanya itu diambil dari perut ya badannya sing tiang badan atas kan istan wah subhanallah dunia ampuh banget lalu sudah goblok ayo bareng-bareng 1, 2, 3 goblok sekali lagi goblok. Nah, sing tiang atas kan mesti boten turun. Karena apa? Manusia itu bisa dibohongi, tapi kalau Allah kan tidak bisa. Pinter kalih ngertos itu benten. Nek wong pinter dari mesti ngerti, tapi nek wong ngerti mesti pinter. Lalu boten kira-kira. Nek wong pinter dari mesti ngerti, jadi Gudawi pinter ini dengan segala mancar yang penting dapat uang. Dia belajar untuk meyakinkan orang. Tapi kalau orang yang ngerti, setiap mau melakukan apapun kita pikir, sibuk kali kita pikir. Manusia bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Asli datang Allah. Sebab apa? Mangertosi. Jadi asli datang Allah. Betul turun yang melakukan ingatan kita katakan. Jadi, terus dari namun permainan. Untuk Malaysia dicekel langsung. Judal mata ini dipegang orang dipegang langsung kesetrum. Ada tau saya di Semarang nonton tuh nih kok. Jadi di YouTube juga ada. Tapi nek sing ningali kula nggak langsung guyu ke badan. Karena rahasia di tangan saya. Jadi orang dipegang dipecet pas salahnya pun mungkin sakit wajar. Tapi dipegang atau langsung coba bayangkan. Jangan dokter angkat langsung tuh. Bojongan enggak bisa. Dipegang tuh. Tuh langsung bisa. Apa badan rahasia nih? Dari kertas ya, rahasia itu namanya terapi listrik. Jadi mong dia nggak terbuka. Jadi benda ini wong ampuh, benda diarani wong pinter. Jadi makin listrik dicoba tangan itu disambungkan dengan kabel. Ada simak kanan di kiri, min plus. Jadi makin di waktu pas mempeng panjenengan ini di mesin ini diinjak. Jadi dipegang terus langsung cengkutrum jalannya. Paham apa paham? Itu rahasia semacam itu. Onten Malaysia yang dipindahkan ke kewan itu. Ibu kalau nopo tiang-tiang sing sampun nanti tumut tiang sanes, asing sampai tumut kolom, kalau pancing, bento pedok, ngilmu pusi. Tapi yang penting kita tidak malah. Tapi pindahkan tahu, kalau udah tahu kan jabatan gampang kapusan, gimana? Karena banyak pasien kami yang belum Pak pedal di pedal pakune pedal kawate belum bu niku hapus-hapusan boten tak belum terus ngayal niku wow karena masih guys jadi masih ngayal nggak percaya nih bu niku mau hapus-hapusan niku cari tapi belum terus ya nggih ngayal kamu kok obat ngayal kan tang mal baru nggak ada yang jual kan nggak ada orang jualan obat ngayal kan terus ada dokter anggaran jangan ngata-ngata itu termasuk itu kadang-kadang penyakit dipindahkan hewan entok menonton itu ada mungkin juga pernah dengar kan penyakit dipindahkan entok itu ternyata setelah kita panggil orang yang sok mendampingi kok kan kesini tak pancing anu Pak kok jadi orang yang sakit kan timbas entok entoknya makin mesti disahkan kali pulau krian gua atau sepibu atau isian boten nah makin pulau jejeri paku pulau jejeri kenapa nih kok bangsane batu apa ataupun kok jejeri keris yang kecil dicokol oleh bu makanya masuk ke nah setelah itu oh, bagus bu anu apa namanya entoknya silakan ibu pakai diparingan kalian paijo jadi paijonya seakan-akan tidak pegang kan Mas Ali tapi antara Pak Ijo kalau Satria kan sudah kerja sama paham ya jadi kita paling engkau dan dengan nggak tertipu suatu ketika dengan orang yang pengobatan semacam itu
otomatis si Pak Ijo karena nggak megang menyentuh pun tidak, begitu dikasih doa, Ibu sekarang tak pindah ke ini ya Bu, ya mudah dapat insya Allah, selalu menyebut nama Allah. Itulah jadi Allah itu selalu jadikan ketok bagi orang-orang yang suka memanfaatkan kesempatan dan mengatasnamakan doa dan sebagainya, tapi ternyata di dalamnya penuh rekayasa. Setelah itu begitu masuk dah Bu, insyaallah Ibu mungkin mantun saat ini tolong nunggu dipun atau sampai di rumah juga boleh dipotong, coba dibelah di itu nanti ada apa ya, begitu dibelah kaget Bu, ternyata kerisnya ya enggak, karena si Pak Ijonya enggak megang entoknya sama sekali kan, untuk pasti kan percaya udah dipindah, padahal saya ngeboknya si jangan santri Bu jangan waduh Ibu benih buat kalau enggak ngerti dikira dukunnya saya ampuh banget kok sen itu baik 1, 2, 3 kok lalu kemudian anda sambil ngantos terjebak dengan semua hal yang semacam itu. Ada dia. Lalu kok Pak ya ada kepala migran kok ditarik ke dalam takutnya pripun. Nah ini kan rahasianya sisi dengan tak panggil besok. Itu rahasianya mesti sing obati ngagem lengan panjang. Loh kenapa? Jadi biar bapak tak menyiapkan kamar sampai ini. Oke, di jalan Pak. Lalu ini makan dari obati tangan bersama kan. Bentar, ada. Coba Mas. Bukan semua. Oh, ini benar. Aku hanya pesan wajib ini, tapi kan sudah jangan tahu kita keluar dari kepala. Tapi nanti ngobati bahasa nginakan lengan panjang, nggak mungkin sakit, mesti lengan panjang. Jangan bodoh, ini sekedar sekilas ilmu, tapi untuk pencegahan dan panjenengan tidak mudah tertipu dengan pengobatan semacam itu. Karena zaman sekarang itu banyak sekali pengobatan dengan segala macam cara sembuh nggak sembuh, yang penting orang sudah percaya dan yang penting sudah dapat uang. Urusan sembuh dan tidak, urusan belakang ini dapat uang itu banyak sekali. Nah kalau sampai dari dulu sampai saya dari tukang obati dari mulai tahun 80, di saat itu umur saya masih 21 tahun. Saya lahir tahun 59, terus tahun 80, tahun sekitar 78 saya sudah jadi pelatih silat di Cikarang di sana itu. Terus tahun 80 saya kalau namanya pelatih silat itu kan kadang-kadang murid-murid kan cukup tahun 5 Oktober bertanding antara perguruan BPS Karangmekar sama mungkin Lang Putih dan sebagainya gitu. Itu mesti sering bertanding pas peringatan hari ABRI gitu. Jadi wonten sing retak kakinya dan sebagainya. Kalau saya nggak tahu, kalau saya ternyata bisa ngobatin, jelas nggak tahu. Jadi seperti alami lah gitu. Gak ngerti, saya juga malah takut sendiri saat itu. Begitu saya pegang orang itu kok sembuh, dipegang sembuh lah. Dia waktu Jakarta mandang tunggang. Saya ketakutan, semakin ketakutan. Betul sama Mas, ada apa kok nama saya dikenal banyak orang di daerah Cikarang itu. Nah, terus bahkan yang di Jakarta banyak ke situ orang minta doa dan sebagainya. Saya takut juga, saya soal kiai-kiai ini kok ada semacamnya, ada apa gitu kan? Ada apa-apa ini memang pemberian dari Allah. Takut-takut kalau kita kembangkan kita melanggar aturan ataupun malah kita menolong berdosa kan bisa juga Bu. Benar, melanggar syariat Islam dan sebagainya. Ternyata saya datang ke Banten kok kiai-kiai sepuh di sana, ke Cirebon dan sebagainya. Wah itu bagus, itu memang pemberian Allah. Tapi kalau disyariati dengan cara sudah kamu wirinya ini, zikirnya ini, setiap malam membaca ini, kalau bisa berpuasa dan sebagainya, biar ilmu itu menyatu dengan jiwa raga panjenengan Pak Yahya dan sebagainya. Ada petunjuknya. Jadi buatan menggunakan ajiwa ngawuran itu buatan paham ya? Ya tahun 20 kali guru-guru kula disarankan boleh memberikan pengobatan tapi tidak boleh menerima
uang selamat 21 tahun. Jadi itu melanglang buana, nek cara Jawane biyen topong rame nih. Topong rame selamat 21 tahun boleh diberikan pengobatan, tapi tidak boleh menerima imbalan sesen. Oh, jadi saya sudah digembleng untuk tidak merugikan orang. Kalau belum digembleng mungkin diiming-imingin uang ketemu pasien sing sugih mungkin yuk matanya hijau gitu. Tapi karena sudah digembleng alhamdulillah tidak pernah silo dengan orang yang kaya. Jadi kaya miskin tak anggap sama karena sudah digembleng selama 21 tahun dari tahun 80 sampai tahun 2011. Hidup saya itu susah ya. Jangankan rumah ya, jangankan gedung sejengkal tanah pun Pak Yahya tidak punya. Ini betul-betul prihatinnya bukan main. Enggang badhe maringi kuasa sangat sembuh kok mau ngasih. Mungkin oke sing badhe misahaken ngobati kok mboten nate nyuwun. Kadang enggang badhe tapi nek kula tampa kan yo kula kan batal. Anipun melakukan napa niku petunjuk saking guru. Nggih mboten. Bahkan pertama kali saya masuk di Jogja tahun 97 pertama kali jadi pasien kami Pak Erni Darto. Di sana itu wali kota Yogyakarta itu dari Damrem Purwokerto dipindah sini untuk jadi wali kota Yogyakarta. Pak wali kota Pak Erni Darto niku keluarganipun alhamdulillah jadi pasien kula kabeh. Putunipun Pak Erni Darto Pak wali kota Yogyakarta niku kan dados Damrim teng Purworejo nggih niku nggih putranipun boten saged ngomong Bu. Dadi nek ngomong uler ireng mlebu ning urung-urung protes kanthi wong padha ngulu kabeh. Tapi saya salut dengan Pak Wali dan Bu Wali. Walaupun beliau pejabat nggih pun sami tidak minta diistimewakan sebagai pejabat nanti duduknya yang paling bagus juga tetap rendah katanya. Saya itu kalau salut kalian Pak Wali Kota Yogyakarta. Di saat itu tadi Pak Erwin Darto. Nah itu contohnya di bawah sudah umur. Terus nonton lho, anak bengi anak lo turun. Kayak akhirnya teng riku niku kayak kula golek iku alat sisan nggak juga teng riku. Basicnya apa deh? SMK. Hah? SMK. SMK kan nggak dikoyo ngono otomatis gitu. Negeri. Koyo pinter mesti. Keseringi wae Pak, kalau motor bekas itu bukan mungkin yo.